Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Ustadz Budi yang telah hadir pada hari ini, yang terhormat Ibu Ketua Permata Uswatul Hasanah Desa Makmur beserta pengurus, yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan wirid akbar di musola Al-Furqan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Juria. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وهم عند ربهم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan diawali bacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu lantunan sholawat yang akan dipimpin oleh Ibu Ani. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah
إلهي نافذ القربى من الأسنى وأبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu para hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Perwira Akbar Desa Makmur kepada Ibu Ani Sumarni. Kami persilakan. Maaf Bu, acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua Perwiritan Al-Furqon kepada Ibu Siti Munawaroh. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Ma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Budi dan yang saya hormati Bapak Samsudin selaku takmir musola, dan yang saya hormati Ibu Ketua Wirid Akbar Desa Makmur Ibu Ani Sumarni, dan saya hormati juga Nenek Haja Painem selaku para sepuh, dan tidak lupa pula saya hormati Ibu Maryam selaku penasihat Wirid Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, iman serta berkahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat hadir di musola yang kita cintai ini, Musola Al-Furqon, dalam rangka kegiatan rutinan Wirid Akbar yang dilakukan 1 bulan 1 kali yang berketepatan di jalur 10 ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah ibu-ibu, saya di sini sebagai Ketua Wirid Al-Furqon mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di musola kita ini yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan walaupun sederhana tetap mendapat keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan selalu ramai musolahnya. Doain kita bersama ya Bu. Dan saya di sini juga minta maaf Ibu bila ada dari yang kami sajikan kurang asin, manis atau kurang enak ya Bu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga minta maaf bila tempat yang kami sediakan kurang memadai. Jadi kami sekeluarga dari Wirid Al-Furqon mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Bu. Pokoknya terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di kediaman kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Munawaroh atas sambutannya.
acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Perwiritan Akbar Desa Makmur kepada Ibu Ani Sumarni. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita takzimi, yang sama-sama kita harapkan barokah ilmunya yang akan disampaikan nanti untuk kita semuanya. Bapak Ustadz Budi, beliau dari Kerinci, Ibu, alhamdulillah sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan siraman rohani kita nanti. Semoga dengan siraman rohani beliau nanti hati kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati sesepuh kita, orang tua kita, Imam Mushola Al-Furqan, Kakek Syamsuddin. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Semoga Kakek Syamsuddin diberikan panjang umur, sehat selalu ya ibu-ibu dalam memakmurkan Mushola Al-Furqan ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Pembina kita, Ibu Sekdes, Ibu Kades, mohon izin hari ini ibu-ibu. Kemudian ada Ibu Penasehat kita, Ibu Hajah Mainam, Ibu Mariam, ada juga Ibu Indah hari ini, dan juga kepengurusan Wirid Akbar. Terkhusus hari ini yang kita banggakan Perwiritan Al-Furqan Jalur 10 yang bertugas hari ini. Masya Allah, semoga semua yang dilakukan Perwiritan Al-Furqan pada hari ini Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah untuk Al-Furqan. Kemudian seluruh jamaah, ibu-ibu, Majelis Taklim BKMT Permata Uswatun Hasanah Desa Makmur, semoga kita semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat ibu? Alhamdulillah, semoga kita sehat zahir maupun kita ya Bu ya. Amin. Yang pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Siti Munawaroh, Ketua Majelis Taklim Al-Furqan Jalur 10 beserta pengurus dan anggotanya yang hari ini telah luar biasa mempersiapkan. Dari kemarin saya tengok sudah dipersiapkan luar biasa. Semoga penuh berkah untuk kita semuanya ya Bu ya. Amin. Kemudian bajunya juga kayaknya dekat saya, kayaknya masih aroma-aroma baru beli kemarin pagi. Bagus sekali, Masya Allah, kompak. Nanti silakan penampilannya nanti bisa ditengok YouTube kita ya Bu ya. Masya Allah. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan cepat saja ya Bu ya, karena waktu kita sudah 2:30. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua perwiritan se-Desa Makmur yang mana kemarin saya oprak-oprak, apa bahasanya oprak-oprak ya. Nah seperti itu dengan persiapan menyiapkan berkas untuk dikumpulkan untuk permohonan SK yang harus segera disetorkan ke Kemenak. Jadi itu memang tidak menidurkan Bu, harus ini alhamdulillah kelar dalam beberapa hari. Terima kasih Bu ya, istilahnya mendesak itu
itu bukan saya, tapi memang dari sananya memang harus segera seperti itu. Dan itu seluruh perwiritan akbar di kecamatan kalau nggak salah, seluruh kecamatan atau kabupaten. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, alhamdulillah kalender kita tahun ini 500 piece kita bikin dan semuanya sudah tersalurkan. Semoga ibu-ibu yang memberikan infaknya untuk kalender Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah untuk ibu-ibu semuanya ya. Karena keuntungan dari kalender itu akan kita gunakan untuk santunan anak-anak kita yatim, duafa, gharim dan sebagainya yang akan kita laksanakan pada tanggal 12 Januari nanti, insya Allah ya Bu ya. Kepada perwiritan yang belum setor, saya masih menunggu, langsung saja sama saya karena pemegangnya sedang ke Medan ziarah ke Barus, seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu kami mengetuk perwiritan yang belum setor infak untuk santunan. Jadi kan ada tuh yang setiap bulan setor ada perwiritan, yang 1 tahun sekali ada. Jadi saya masih menunggu, monggo Bu disetor infaknya. Mudah-mudahan infak itu nanti berkah untuk semuanya ya Bu ya. Kami masih menunggu, yang belum setor ada, sudah beberapa yang setor, ada yang belum. Kemudian selanjutnya insya Allah Ibu hari Selasa besok jam 1 habis zuhur saya mengundang seluruh kepengurusan wirid akbar, kepengurusan wirid lingkungan yang ada satu perwiritannya ada 2 orang. Saya mengundang untuk hadir insya Allah di RTH. Kita akan mengadakan laporan tahunan. Jadi nanti selain pengurus wirid akbar, saya memohon kepada seluruh ketua wirid lingkungan untuk mengajak 3 orang. Jadi kalau udah menjadi pengurus wirid akbar, tidak menjadi hitungan yang 3 orang itu tadi. Misalnya Bu Siti mengajak 2 orang lagi seperti itu. Tapi kalau Bu Siti misalnya sudah menjadi pengurus wirid akbar, Bu Siti sendiri tambah lagi 3 orang. Sepakat ya Bu? Mudah-mudahan nanti akan kami laporkan semua hal yang kita lakukan 1,5 tahun dan 2 tahun. Kemarin kan laporan tahunan kami adakan, cicilan itu 6 bulan sudah kami laporkan. Jadi berhubung segala macam kesibukan dan lainnya, baru 6 Desember kemarin kita tepat menjadi pengurus 2 tahun Bu. Jadi nanti tolong nanti setelah tanggal Selasa itu nanti ketua-ketua tolong sampaikan ke anggota. Jadi biar anggota tidak bertanya-tanya ya Bu ya. Apa yang kami sampaikan tolong sampaikan nanti di wirid lingkungan masing-masing. Kemudian kita akan lakukan santunan tanggal 12 Januari ya Bu ya. 12 Januari itu hari Minggu. Mohon kepada wirid-wirid lingkungan untuk nanti bisa ikut berpartisipasi dalam acara santunan itu. Siapapun yang mau berinfak, karena kita insya Allah akan menjamu anak-anak kita yang yatim, piatu, kemudian saudara-saudara kita yang kita undang, yang akan kita berikan bahasanya kalau santunan itu kok kayaknya kurang pas ya. Ya, kasih sayang ya, ya Nek ya, seperti itu. Mungkin hanya itu Ibu, semoga. Oh ya, satu lagi Ibu, hari ini adalah hari yang khusus. Allah izinkan kita hadir di Al-Furqan ini. Hari ini infaknya khusus ya Bu. Jadi siapkan infak terbaik kita, karena
hari ini kita akan berinfak untuk pembangunan musola Ustadz Budi ya. Insya Allah seperti itu. Jadi infaknya tidak masuk ke wirid akbar. Infak hari ini nanti akan dipimpin oleh beliau Ustadz Budi untuk pembangunan musola, mudah-mudahan menjadi sedekah jariah untuk ibu-ibu semuanya yang memberikan. Amin. Baik, kita kocok langsung ya untuk bulan depan. At-Taubah Graha. Ada At-Taubah Bu Fitri? Oh, hadir. Siap Ibu? Oh ya, insya Allah siap. Alhamdulillah. Besok kita silaturahmi ke Graha ya Bu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di bulan depan. Kita majelis taklim wirid akbarnya di tempat Bu Fitri. Jadi Graha itu sekarang ada dua Bu, Al-Ikhlas sama At-Taubah. Ada dua sekarang. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga pertemuan kita ini penuh berkah, penuh rahmat Allah, dan kita bisa menjadi insan-insan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani atas sambutannya. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Budi. Sekaligus kami minta doanya dari Bapak Al-Ustadz usai kajian nanti. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, dari hati yang paling dalam, rasa yang paling ikhlas, saya mau mengajak ibu-ibu hadirat rahimakumullah, mari bersama-sama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari hati yang paling dalam, merasa yang paling ikhlas, saya mengajak ibu-ibu hadirat rahimakumullah, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang kami hormati, kami muliakan beliau Bapak Samsudin. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan ibu-ibu ketua perwiritan. Kemudian ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Rupanya nggak bosan Bu undang saya, Bu? Enggak. Udah berapa kali dia sudah namanya Bu ya kan? Masya Allah. Mudah-mudahan menjadikan amal jariah bagi saya. Allahumma. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, ada seorang pengusaha besar berumur sekitar 65 tahun, terkenal, asetnya tidak lagi terhitung. Satu hari pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan. Terjadilah dialog.
Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita, Pak, umur Bapak berapa tahun? Paling baru 7 tahun. Loh, 7 tahun? 7 tahun. Anak Bapak berapa orang? Satu. Satu saja. Harta Bapak berapa banyak? Paling baru 10 sampai 15 juta rupiah saja. Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita tadi, Pak, kenapa Bapak berdusta? Bapak orang terkenal, punya biografi. Kami tahu umur Bapak 65 tahun. Kenapa Bapak bilang cuma 7 tahun? Dan kami pun tahu anak Bapak banyak. Kenapa Bapak bilang cuma satu saja? Harta Bapak, aset sudah tidak lagi bisa dihitung. Kenapa Bapak bilang cuma 10 sampai 15 juta rupiah saja? Senyum agak getir pengusaha kita tadi, Bu, menjawab, kau benar nak. Umur saya sih kalau jumlahnya memang 65 tahun. Tapi dari 65 tahun umur saya itu, rasa-rasanya baru 7 tahun yang ada artinya di sisi Allah. Baru 7 tahun sujud saya benar. Baru 7 tahun saya laksanakan perintahnya, saya tinggalkan larangannya. Sisa umur yang lain habis, kelabu warnanya penuh dosa dan kemaksiatan. Saya katakan umur saya baru 7 tahun. Anak, kau juga tahu anak saya banyak. Tapi dari banyaknya anak itu, rasa-rasanya cuma satu yang akan jadi buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah, anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak saya yang lain itu sulit diatur, Mas. Terus mengenai harta, Pak, kau juga benar. Harta saya, aset saya sudah tidak bisa dihitung. Pabrik di mana-mana, hampir di tiap bank ada deposito saya. Tapi dari banyaknya harta itu, yang saya ingat rasa-rasanya baru 10 sampai 15 juta rupiah saja yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya sumbangkan masjid, saya bantu fakir miskin yatim piatu. Itu yang akan jadi harta saya yang sebenarnya, yang akan saya bawa ke alam kubur dan akan saya bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, dari cerita pendek ini, Bu, ayo kita sama-sama bertanya. Ibu-ibu sekarang umurnya sudah berapa, Bu? Sudah berapa, Bu? Ada yang 40, 45, 50 gitu kan. Kira-kira sudah bertanya-tanya masing-masing, Bu, sudah berapa tahun yang ada artinya di sisi Allah? Sudah? Tunjuk tangan, Bu, kira-kira sudah berapa tahun? Kalau sampai sekarang ini ibu-ibu misalnya umur 40 tahun atau 45, belum 1 tahun pun yang ada artinya di sisi Allah, mari, Bu, kita kembali ke jalan Allah, kita bertobat kepada Allah, berbuatlah kebaikan, amal soleh. Takut-takutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, umur kita yang segitu banyaknya tidak ada artinya. Na'udzubillah. Kemudian, Bu, anak-anaknya yang menjadi titipan Allah untuk kita tanyakan, Bu, ada berapa anak-anakmu kira-kira yang menjadi buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah, anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, dia senantiasa didoakan, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Allahumma. Ketika ayahnya telah tiada, anak-anak yang soleh senantiasa juga berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'abihi wa'fu anhu. Anak yang soleh, Bu. Ketika mamanya nggak ada, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saatnya, setiap dia sholat, setiap dia berdoa, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu
wa'fu anha. Ketika keduanya juga telah tiada, anak-anak yang soleh solehah ini senantiasa berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini anak-anak yang soleh. Ada berapa kita kira-kira anak kita yang menjadi anak soleh, yang ketika kita ada dia mendoakan, ketika kita nanti tidak ada pun dia juga mendoakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirat rahimakumullah, kira-kira sudahkah ibu-ibu bertanya dari yang Allah titipkan berupa harta benda kepada kita, kira-kira yang jadi harta kita yang sebenarnya tadi sudah dihitung Bu, ada berapa puluh juta yang kita hadapkan kepada Allah? Sudah ngitung-ngitung Bu? Sudah ngitung? Belum? Maka ibu-ibu hadir rahimakumullah, jangan sayang-sayang untuk beramal, untuk menabung, untuk pegangan besok ibu-ibu di dalam kubur sama di hari kiamat. Ibu-ibu mengumpulkan harta yang banyak, yang menumpuk-numpuk, ternyata ibu meninggal dunia. Kota amal lewat, kota infak yatim piatu lewat, ibu-ibu meninggal dunia. Hartanya jadi rebutan anak-anaknya, suaminya malah kawin lagi. Rugi apa enggak Bu? Rugi apa enggak? Di alam kubur ibu-ibunya kegelapan, ibu-ibunya malah dijepit kuburan gara-gara pelit. Ya Allah ya Rahman. Maka saya mau mengajak ibu-ibu hadir rahimakumullah, seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi. Saya Bu adalah kepala TPQ di Desa Kemang. Itu dari tahun 2011 saya dirikan TPQ-nya. Jadi untuk kegiatan para santri kami memang sedang mendirikan musola Bu. Saya mendirikan musola sudah berdiri gitu kan. Cuman yang memang saya agak agak kurang dana seperti itu, karena memang saya dirikan sendiri, juga mikirnya juga mikir sendiri. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu hadir rahimakumullah di SP6 ini ada tergerak hatinya ingin beramal jariah dan ingin mempunyai harta yang sesungguhnya besok di alam kubur. Saya ingin mengajak ibu-ibu hadirat sekalian berinfak jariah. Mau Bu? Mau Bu? Jadi saya ini sedang ingin mengumpulkan dana, ingin membuat sumur bor Bu, maaf. Jadi untuk kegiatan para santri untuk beribadah, untuk kami semuanya beribadah. Jadi kami ingin membuat sumur bor. Mudah-mudahan ibu-ibu hadirat sekalian mau membantunya, dan air-air yang mengalir besok untuk kami beribadah dan para santri mudah-mudahan menjadikan penolong bagi kita semuanya besok di alam kubur dan hari kiamat. Allahumma amin. Sholli wa sallim daiman ala mana sholli wa sallim daiman ala mana wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sholli wa sallim sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal
Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wada Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Sholli ala Muhammad Sholli ala Sayyidina Muhammad Ibu-ibu hadirat rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman Bu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi Bapak Ibu, jangan karena kita membangga-banggakan harta,
membangga-banggakan anak kita dengan prestasinya sampai-sampai kita lupa sholat, lupa berzikir kepada Allah. Ini na'udzu. Maka kata Allah, ada yang berbuat demikian maka mereka lah orang-orang yang merugi. Padahal Bu, perlu kita ketahui bahwasanya harta, bahwasanya jabatan, bahwasanya anak, bahwasanya suami, istri itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, guru saya pernah bilang, orang yang hidupnya paling tenang itu tukang parkir. Tahu Bu tukang parkir? Coba lihat tukang parkir di pasar itu Bu. Biar mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, gak pernah sombong. Ya Bu, tukang parkir di pasar, biar mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, gak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, kok protes masing-masing? Ini ngaji tasawuf ini Bu. Kenapa tukang parkir begitu? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititip. Ini Bu, ngaji tasawuf. Siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan. Betul? Ibu-ibu merasa punya harta, ibu-ibu merasa punya jabatan. Ketika hilang, kita rasa-rasa takut kehilangan. Hartanya supaya nggak hilang, dibikin pagar besi, pagar beton. Karena takut kehilangan, itu karena merasa memiliki. Coba kayak tukang parkir, dia tidak merasa memiliki, tapi merasa dititip. Siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Ya Bu, cuman dititipin sombong, nggak pantas dong. Ya Bu, cuman dititipin sombong, gak pantas dong. Ada orang dititipin jabatan sombong. Allah nitip jabatan sombong. Ada gak pejabat sombong? Datang orangnya? Enggak. Ada pejabat sombong, namanya Fir'aun. Namanya, tapi jangan pula ibu nanti ngomong tetangga Firaun. Astagfirullah. Ada pejabat sombong namanya dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Masa titipan bikin jadi sombong Bu? Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal. Orang lain kecil semua, jalan nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Ibu-ibu semua yang di sini tadi pasti jalannya nggak nginjek tanah. Enggak kan? Kuntilanak. Kuntilanak semua ini Pak. Kan terbangan Bu. Gitu kan? Nggak pantas dititipin Kemudian yang kedua, titipan Bu harus dijaga baik-baik. Namanya barang titipan. Kalau nggak dijagain, yang nitip bisa marah. Yang nitip marah. Yang nitip, ibu-ibu misalnya pengajian, nitip motor sama Pak Samsudin. Pak, nitip motor mau pengajian. Pulang pengajian, motor diambil, kaca spion pecah, bemper penyok, knalpot hilang. Marah nggak? Marah nggak? Kenapa marah? Titipan nggak dijagain. Apa bedanya? Allah nitip 3 orang anak di rumah kita. Yang satu mabok, yang satu judi, yang satu ngerampok. Awas, yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya, supaya kekayaan itu untuk nyumbang masjid, untuk bantu fakir miskin, yatim piatu.
dizakatkan. Pelitnya 17 setan. Awas Bu yang nitip. Mana? Ibu-ibu, Allah menitip sama ibu-ibu sekalian wajah yang cantik, wajah yang alhamdulillah. Titipan itu supaya jangan membuat ibu jadi sombong, dan titipan itu harus dijaga baik-baik. Jangan datang azan ibu-ibu malah sayang kehilangan bedaknya. Hilang nanti ini nggak glowing lagi. Awas Bu yang nitip marah. Rupanya jalan-jalan pamer tampang, kepleset sandung kodok, hilang cantiknya. Makanya hiduplah kita ini seperti tukang parkir. Yang pertama dititipin itu nggak sombong. Yang kedua titipan dijaga dengan baik. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Maka setiap Jumatnya misalnya ibu pengajian, ibu-ibu wirid, apalagi ada wirid akbar seperti ini, setiap bulannya ada pengajian besar seperti ini, mudah-mudahan menjadikan akhlak kita semakin baik ya Bu. Allahumma amin, Allahumma amin. Nabi aja mengajarkan kita memang berakhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ayo Bu diperbaiki akhlaknya. Dulu Bu ada yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ada apa? Saya mau masuk Islam, boleh nggak? Boleh. Lalu mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai, ya Rasul, apalagi? Saya kan sudah masuk Islam. Iya. Saya cinta kepada Anda ya Rasul. Bagus itu. Saya juga cinta kepada Islam. Itu juga bagus. Tapi terus terang saja Rasul, saya juga cinta kepada dosa. Saya senang minum, saya suka judi, saya senang perempuan. Dan terus terang saja Rasul, sampai detik ini belum bisa saya tinggalkan semua itu. Kalau ada orang kayak gini Bu datang ke rumah ibu, kira-kira bagaimana? Salah Pak gitu ya. Kata Rasul, nggak apa-apa dah Mas. Jadi sampai cinta saya. Iya. Cinta Islam betul. Cinta sama minum-minum keras. Nah itu. Tiap malam saya teguh. Perempuan apalagi nggak bisa saya tinggal. Nggak apa-apalah Mas. Cuman begini kata Rasul. Mau nggak sampean janji kepada saya? Apa ya Rasul? Satu saja. Apa itu? Mulai hari ini kau akan tinggalkan bohong. Satu itu saja. Satu itu saja ya Rasul. Iya. Saya kira apa? Kalau cuma nggak bohong sih saya sanggup. Sanggup. Mari janji. Janji kau tidak akan bohong. Baik ya Rasul. Nah, pulanglah Bu orang ini tadi sambil berpikir, alangkah mudahnya Rasul ini permintaannya. Saya sudah terang-terangan suka judi, suka zina, suka mabok, tapi saya tidak diminta untuk meninggalkan semua itu. Cuma diminta untuk tidak bohong. Alangkah mudahnya Islam ini. Tidak lantas menggambarkan gambaran yang sulit-sulit. Nah, hari pun berganti, minggu pergi datanglah bulan. Sampai satu hari ketika orang ini sedang jalan Bu, ketemu perempuan cantik sekali. Naik syahwatnya. Maklum Bu, tegangan tinggi juga ini. Diajak perempuan tadi masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah barangkali biasa. Ini masuk ke dalam kamar. Hampir terjadi perbuatan zina. Tahu-tahu tak ingat janjinya kepada Rasul. Saya sudah janji kepada Rasul nggak mau bohong. Nanti kalau saya ditanya kamu zina nggak, jawabnya bagaimana? Kalau saya bilang iya, terang saya kena hukum. Kalau saya bilang enggak, artinya saya bohong. Perang. Bisikan iman sama bisikan syahwat, bisikan malaikat sama bisikan iblis. Kata iblis, udah Mas, embat aja dah. Kata malaikat, sabar Mas, embat. Kalau bakal bonyok belakangan, pikirin dulu. Akhirnya menang, bisikan malaikat. Apa dia bilang? Mbak Ayu, nggak jadilah Mbak Ayu. Gimana tuh Mas? Nggak jadi. Pokoknya nggak jadi. Mubazir itu urusan. Nggak jadi dia melakukan zina. Satu hari dia mau mencuri, sudah mandaya ulia seriko, sudah diulurkan tangannya mau mengambil.
ingat lagi janji kepada Allah, kepada Rasul. Nanti kalau ketemu Rasul ditanya, kamu curi apa enggak? Bagaimana jawabnya? Perang lagi, menang lagi imannya. Enggak jadi lagi dia mencuri, Bu. Apapun yang akan dia lakukan tentang perbuatan jahat, dia ingat janji kepada Rasul dan terhindar dari perbuatan jahat. Sampai orang yang tadi berjumpa Rasul, "Sodakta ya Muhammad." Wahai Muhammad, Anda benar. Kenapa? Yang Anda minta memang cuma satu, tapi pokoknya Muhammad, saya jadi tidak berkutik. Coba kau pikirkan, menghadapi orang yang banyak dosa, dia masuk Islam, Rasulullah nggak suruh meninggalkan dosanya itu dulu, tapi cuma diminta untuk tidak bohong. Ternyata itu mengikat semuanya sehingga orang ini tadi tidak berbuat dosa. Itu akhlak Rasulullah. Satu hari Abu Jahal ini, Bu, saking sudah habis-habisnya jalan dan cara mau membunuh Muhammad, akhirnya nyewa orang. Kau siap hancurkan Muhammad? Siap. Berapa bayaran yang kamu minta? Itu tengok nanti, lihat saja hasilnya. Siap kau laksanakan? Beres. Kapan? Terserah, bos saja kapan. Besoklah, oke. Besoknya dia lihat, Bu, dari mana Rasulullah kalau lewat, kalau mau ke masjid. Dia di rumah tingkat atas, Rasulullah lewat, Bu, di bawah. Dia ludahi, jatuh ludah itu ke pundak beliau. Beliau nengok, ya Allah, diludahin orang, senyum. Diludahi, senyum. Besoknya nggak kapok, lewat situ lagi. Diludahi lagi, senyum lagi. Memang orangnya ini pun murah senyum, Bu. Beliau sendiri mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum kamu kepada temanmu, kepada saudaramu, sedekah. Jadi, Bu, kalau infak pakai duit belum bisa, nyengir aja banyak-banyak. Ya, Bu. Yang penting nyengirnya ada lawannya. Jangan sendiri. Jadi ya, hancur nanti. Hari ketiga pun lewat situ lagi, Bu. Diludahi lagi. Besoknya Rasulullah lewat, nengok-nengok. Ini kok tumben. Biasanya saya lihat sini diludahi, ini kok tumben. Enggak. Cari, lantas ketemu, ya Rasul sedang apa? Ini saya sedang cari orang. Orang apa? Biasanya saya lewat ke sini diludahi, ini kok tumben? Enggak. Si fulan barangkali, mungkin sakit ya Rasul. Sakit apa? Demam panas. Rasulullah lantas ke masjid, lalu pulang ke rumah. Ya Aisyah, ada makanan enggak? Ada, Bang, roti sama kurma. Nah, bungkuslah. Buat apa? Nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit, padahal yang sakit yang meludahin beliau. Coba, ini akhlak Rasulullah. Kalau umatnya Nabi Muhammad diludahin orang kayak ibu-ibu ini, ibu-ibu diludahin orang, dia jatuh sakit. Apa jawaban ibu-ibu? Mampus lah, kau gak bakal aku tengok. Ya Allah. Kayak gini, Bu, wajahnya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajarin akhlak, Bu. Diludahin sampai 3 kali, sampai dia sakit. Rasulullah datang, ketuk pintu, assalamualaikum. Dia menjawab dari balik selimut, masuk aja dah, nggak dikunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Yang di dalam ini makin menggigil, Bu. Ya Muhammad, setiap hari engkau lewat, setiap hari aku ludahi. Saya sakitin hatimu. Dikala saya sakit begini, teman setia saya satu pun belum datang. Engkau malah datang lebih dahulu, Muhammad. Bukan main akhlakmu, Muhammad. Engkau saksikan hari ini, Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Jadi, Bu, bagaimana tetangga-tetangga kita mau sadar dengan dengan perbuatan jahatnya misalnya. Kalau kita ada tetangga yang nggak baik, kita pun malah nggak baik pula. Sama-sama bermusuhan akhirnya kan, Bu. Coba seperti Rasulullah, diludahin tetap senyum. Dia sakit, Rasulullah menjenguk sampai dia masuk Islam. Contoh akhlak
lagi Rasulullah SAW, Bu. Satu sore Rasulullah mengajak istri tercintanya Aisyah, ya Aisyah, jalan sore-sore yuk. Baik ya Rasul. Ketika beliau sedang jalan-jalan, Rasulullah ini ada orang kafir mengucap salam, Bu. Tapi salamnya lain. Bukan assalamu alaika, tapi assamun alaika. Assamu alaika. Samun itu artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Aisyah mendengar suaminya dicaci maki orang, dia gantian menjawab, wasammu alaika wala'natullahi azabuh. Orang kafir ngasihnya satu, Aisyah mulanginya 3. Kata Aisyah, engkau yang mampus, dilaknat, diazab oleh Allah. Rasulullah pegang tangan Aisyah, mahlan, mahlan ya Humairah. Tenang, tenang wahai yang kemerah-merahan. Tapi abang dicaci makinya, Bang. Biar. Kalau perlu penjawaban cuman cukup wa alaika. Assamu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad. Lu juga. Kan sama aja hasilnya, ya kan Bu? Istrinya tadi nggak sabar sampai ngasih 3, Bu. Wasamu alaika wa la'natullahi azabuh. Bayangkan, orang kafir ngasihnya 1, dia membalikkannya 3. Maka dipegang oleh Rasulullah. Jadi cacian-cacian maki yang sangat berat dan sangat besar pun Rasulullah tetap menghadapinya dengan akhlak. Maka ibu-ibu hadir rahimakumullah, ayo perbaikilah kita akhlak kita. Semoga akhlak kita bisa seperti Rasulullah SAW. Tadi kan ibu-ibunya tadi ada yang sholawat badar, sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah Subhanahu wa ta'ala aja, Bu, memanggil Nabi Muhammad dengan Habibi. Itu menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya mengajarkan akhlak kepada kita. Dia memanggil kekasihnya, memanggil hamba ciptaannya dengan Habibi. Mengajarkan kita ajarkan juga, Bu, ngomong sama suaminya, Pak, kalau manggil aku ya yang manggil yang bagus-bagus lah. Kayak Rasulullah itu, Bu, manggil istrinya Khadijah dengan siapa, Bu? Ya Habibah. Siapa? Ya Habibah, wahai kekasih. Manggil Aisyah tadi ya Humairah, wahai yang putih kemerah-merahan. Ada, Bu, di sini yang putih kemerah-merahan wajahnya? Banyak? Oh, pakai skincare. Ya minta sama suaminya, Pak, apa ayah, apa bang, panggil aku ya Humairah gitu kan? Kan mantap kayak Nabi Muhammad. Jadi ngajarkan akhlak. Terus ada yang tanya waktu itu, ya Ustaz, istriku putih, manggilnya apa Ustaz kalau pakai bahasa Arab? Wah, panggil dengan dia dengan ya baiko. Apa, Bu? Ya baiko, wahai yang putih gitu kan. Ada pula yang tanya, istriku hitam Ustaz, bagaimana panggilnya? Panggil dia dengan panggilan ya sauda. Apa, Bu? Ya sauda. Asal katanya dari aswadu. Aswad artinya hitam. Ibu-ibu udah tahu semua nama panggilan, besok suaminya manggil ya sauda marah kan? Ada juga waktu itu yang bilang, Ustaz, istriku ya agak apa, dibilang hitam ya enggak, dibilang putih enggak, ya agak belang-belang. Itu manggilnya gimana Ustaz? Itu panggil dia dengan ya ampun. Jadi, Bu, itu mengajarkan akhlak. Allah saja memanggil ya Habibi untuk Rasulullah SAW. Maka suami juga manggil istrinya dengan kata-kata yang lembut, dengan akhlak. Jangan mentang-mentang istrinya kurus, manggilnya triplek. Istrinya gemuk makin gemuk, padahal subur, manggilnya
sumpel ibong atau drum gitu kan, ya Allah. Panggil dia nama-nama yang baik. Ya kita Bu bikin nama-nama anak juga nama-nama yang baik untuk doa. Pakai nama-nama malaikat boleh Ustaz? Boleh. Misalnya Bu panggil anak-anak kita dengan kalimat-kalimat baik, dengan nama yang baik, kasih dia nama Ridwan. Apa Bu? Ridwan. Kemudian apa lagi Ustaz? Untuk nama-nama malaikat terus Mikail boleh juga. Asal jangan apalah Ijroil gitu kan. Dulu pernah ada kejadian kan Bu, ada yang kasih nama Ijrail. Datang ke rumah Pak Kades, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Ijroil. Pingsan Pak Kades. Ya Allah. Kacau. Kayak dulu juga ada yang ngaku jadi nabi palsu. Dia ngomong ngaku dapat ilham. Dia menamakan diri dengan Jibril. Ditangkap polisi. Memang polisi kita sekarang pun mantep Bu. Nggak cuma teroris yang ditangkap, Jibril pun ditangkap. Mantap polisi Indonesia. Kasih Bu nama-nama ibu, anak-anak ibu dengan nama-nama nabi. Boleh Ustaz? Boleh. Adam, Idris, atau digabung Muhammad Yusuf, Muhammad Adam misalnya. Boleh. Jadi supaya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita juga besok mempunyai akhlak seperti nabi-nabi yang kita namakan itu. Allahumma amin. Maka ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kita semakin hari kita menjadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, ini mau asar berjamaah apa gimana gitu? Sholat apa enggak ini? Sholat masing-masing di rumah. Ya mudah-mudahan walaupun ke rumah tetap sholat. Amin amin Allahumma amin. Jangan pula wiridnya rajin, sholatnya hilang. Ini yang jadi PR bagi ibu-ibu ketua ini. Anggotanya kok sholatnya bolong-bolong, ini gawat. Jadi mudah-mudahan kita berakhlak yang mulia sampai rumah juga tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Biasanya pengajian sampai jam berapa Bu? Sebelum asar. Ini sudah masuk asar Bu. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, itu saja yang sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama dan kita amalkan bersama-sama. Allahumma amin. Yang pertama tadi Bu, ayo hitung usia kita. Bertanya-tanya kita setiap malam, kira-kira sudah berapa tahun umurku, yang ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Karena itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Bu, setidak-tidaknya kita senantiasa mengabsen, menanyakan diri kita sudah berbuat baikkah kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Yang kemudian yang kedua, tanya Bu sama diri kita nih, anak-anakku ada berapa ini yang kelak bisa mendoakan aku ketika aku setelah tiada. Yang ketiga Bu, ayo senantiasa menghitung-hitung juga, hartaku sudah berapa banyak rupanya yang mau aku bawa di alam kubur besok. Kalau belum ada Bu, ayo cepat kita kumpulkan. Jangan sayang-sayang kalau kota infak lewat. Jangan sayang-sayang kalau ada fakir miskin lewat. Jangan sayang-sayang untuk membantu orang-orang duafa dan sebagainya. Karena itulah yang akan kita bawa di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ibu-ibu hadir rahimakumullah, jadilah kita seperti tukang parkir. Dia tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi, sehingga dia tidak pernah sombong dan dia senantiasa menjaga titipan. Kita senantiasa menjaga titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian Bu, jadilah kita seperti akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga kita kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya yang terindah. Allahumma amin. Allahumma ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Tuhan kami, di sore hari ini kami berkumpul di musola ini ya Allah. Kami melaksanakan wirid akbar ya Allah. Kiranya Engkau tambahkan keilmuan kami ya Allah. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Jadikan akhlak kami seperti Rasulullah SAW ya Allah. Jadikan kami mempunyai akhlak yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keberkahan bagi umur kami ya Allah. Jadikan keberkahan bagi harta kami ya Allah. Jadikan keberkahan bagi anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah, yang kelak memanggil-manggil kami untuk mengajak masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami tidak sombong atas apa yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah, dan mudah-mudahan kami bisa menjaga dengan sebaik-baiknya semua titipan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas infak dari ibu-ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan menjadikan amal jariah untuk kita semuanya. Allahumma tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada tuyul yang tak botak, dan tak ada bisul yang tak bengkak. Itu nggak pantun, cuma gitu aja. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam
kehidupan kita ya ibu-ibu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz yang telah hadir dan memberikan tausiahnya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di Mushola Al-Furqan ini. Dan marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.